898 rupiah. Baik, kita tadi coba download untuk Bonto Chani ada nggak? Puskesmas Bonto Chani ada nggak? Atau puskesmas yang sudah ada? Atau ada dari puskesmas yang mau jadi ini volunteer yang mau kita bahas? Watamponnya ada, Bu. Nah, di sini ada 38 puskesmas ya, Pak Ahmad ya? Iya, Bu. Ada 38 puskesmas. Betul, Bu. Ya, betul. Ada puskesmas yang mau saya bahas atau ada diskusi? Yang karena ada ini udah yang ada Tareta, Palaka, Tondra, Watampone. Ada Lamurukung, ada Pacing. Iya, yang mau saya bahas ada siapa mau jadi volunteer? Boleh share untuk RAB-nya. Karena ini masih muter-muter nih, saya mau download. Yang sudah saya download malah Bonto Chani tadi. Oh, Bonto Chani, Bu ya. Bonto Chani ada nggak? Bonto Chani-nya ini daerah soalnya daerah terpencil Bonto Chani-nya. Kayaknya dia baru dikabarin, kayaknya lalot ya. Karena ini masih RAB-nya pisah-pisah, jadinya harus saya bukain satu-satu. Watamponya tolong bisa share screen dulu sambil nunggu Watampo Chani ada gabung. Nggak? Boleh saya stop share ya. Aduh, ya. Suara saya kurang kencang ya? Lagi hujan deras di sana. Kedengaran, Bu, Watampone. Izin, Bu ya, Watamponya boleh share screen, Bu ya. Oke, ya Bu Irma. Oke. Bu Irma silakan di share screen. Kita sampel satu ya, satu puskesmas aja. Oh iya. Karena udah di tahap final, tahap terakhir di RPD, dan Bone ini kebagian di minggu terakhir ya Pak Ahmad ya. Jadi nanti untuk perbaikan dan input Trisnanya itu waktunya agak sempit gitu. Iya. Karena Roren itu harus close itu 4 Desember ya. Jadi sebelum itu kita sudah harus Lokbapeda dan saya sudah nilai gitu. Jadi jangan mepet-mepet. Jadi 2-3 hari saya terima perbaikan ya nanti. Karena nanti saya periksanya mepet-mepet susah nanti. Insyaallah diusahakan. Mudah-mudahan sih nggak ada nggak ada perbaikan yang iya. Manjur ya. Iya. Sudah, Bu? Bu Irma mana nih? Tamponnya dulu. Kita coba share dulu. Screen dulu. Pak Sule mungkin yang share di? Yang saya di sini aja? Iya. Oke, sabar. Kurang lincah kalau di Zoom, Pak. Lewat tampon ya. Bapak Ibu sudah pegang untuk menu yang terbaru belum? Menu yang terbaru? Kan ada, nanti ada menu yang memang ada penyempurnaan detail spesifikasi kegiatan. Nah itu saya barusan saya share di chat, nanti Bapak Ibu cek.
Nanti hasil pembahasan sesuai dengan menu yang terbaru ya. Oh, bisa nanti tolong di-share lagi, Bu. Jangan sampai ada teman-teman dari 38 puskesmas ini masih keliru. Sudah saya share di chat ya. Saya share Watampuannya izin, Bu ya. Ya, baik. Terima kasih, Iya. Pak. Hmm. Tamponnya hanya ini saja. Bentar, Bu. Oh, bentar. Kirain cuma berapa menit saja. Izin, Bu. Hmm? Mohon maaf, kayaknya yang RAB dikirim Watampuannya sama saya kepotong kali. Jadi yang saya punya sekarang yang tidak full itu. Oh gitu. Oh, begitu. Atau saya yang lain aja kali. Siapa tadi Ya, puskesmas? yang lain yang mana yang ada deh. Jadi, Puskesmas apa lah? contoh. Yang ada puskesmas apa ya yang ada di sini? Tidak boleh, Bu ya, maaf ya, Bu. Iya, dapat. Barobo, izin ya Barobo ya. Bu Anjasna bisa ya? Suaranya Ibu unmute dulu, Bu. Bu Anjasna, unmute dulu ya. Iya. Oke, saya share dulu maaf ya. Izin, Bu, apa kelihatan, Bu? Belum Iya, masih proses. kelihatan. Ya, masih. Oke, baik, kita bahas dengan Bu siapa nanti? Bu siapa, Bu Hasna? Oh iya, Bu, siap. Oke, baik. Ini pembahasan ini berlaku juga untuk semua puskesmas ya, Bapak Ibu. Ya, baik, verifikasi sinyal dan penyelidikan epidemiologi. Di sini, ini unit kosnya duluan ya, cara nulisnya ya. Jadi saya bingung. 2 orang, 30 kasus, harusnya kan 2 orang 30 kasus kali unit costnya 150.000. Oke, ini untuk Oke, ini sesuai untuk yang verifikasi sinyal sama penyelidikan epidemiologi. Ada yang perlu didiskusikan untuk menu ini atau bisa kita lanjut? Ya, teman-teman yang lain kalau ada yang tidak seperti RAB-nya dari Barobo bisa dicanangkan sama Ibu. Iya, nanti bisa langsung diskusi aja ya. Gitu, baik. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Cukup? Atau ada yang ada yang usul untuk kunjungan hipertensi atau DM nggak di menu ini? Jadi ada peralihan untuk
hipertensi sama DM itu masuk ke dalam menu yang ini, yang verifikasi sinyal. Ya, tapi untuk di menu nanti gitu ya, di menu yang sekarang yang terbaru itu masuknya nanti ke deteksi dini PTM. Ya, jadi yang kunjungan hipertensi dan DM itu nanti kalau ada yang usul untuk kegiatan itu nanti dipindahnya ke menu yang terbaru yaitu di deteksi dini dan PTM. Jadi Bapak Ibu sambil buka menu yang tadi saya share ya di chat, gitu ya. Terus untuk menu yang kedua yaitu penemuan kasus TB. Di sini satu orang, ini target TB-nya memang 35 kasus atau gimana ya? Bu Hasna ya? Iya, sebenarnya Bu 99 kasus, namun karena pagu yang diberikan tidak mencukupi untuk melaksanakan ini penemuan kasus sampai segitu, sehingga dikurangi menjadi 35 saja, Bu. Oh, oke. Jadi memang hasil penyesuaian pagu ya. Iya, sudah penyesuaian pagu, Bu. Oke, petugasnya satu orang 35 kasus kali 150.000. Untuk dari detail kegiatannya sih memang sudah sesuai ya, sudah ada semua di menu ya untuk yang TB. Bapak Ibu ada diskusi di sini untuk yang menu ini? Cukup? Ada diskusi? Cukup? Kita bisa lanjut ya. Oke, lanjut untuk yang pelayanan imunisasi. Nah, ini imunisasi cukup satu orang, Bu Hasnah. Sebenarnya Bu, kalau satu orang itu berat, namun karena itu terbatas kembali dari pagu Bu, jadi dapatnya cuma bisa dibiayai satu orang. Atau ini, apa namanya, ada apa namanya prioritas untuk kegiatan gitu, Bu. Misalnya pelayanan ini imunisasi rutin ya, 21 posyandu ini ya. Iya Bu, 21 posyandu itu rutin. Untuk yang bias, terus sweeping bias. Nah, ini udah minimalis ini ya, atau gimana? Iya, sudah sangat minimalis nih Bu, nggak bisa lagi. Ini sebenarnya kalau sumber, tapi pagunya tidak mencukupi Bu. aduh, saya udah tidak bisa berkata apa-apa nih kalau udah urusan pagu ya. Apalagi kalau misalnya di kegiatan bias Bu, sebenarnya petugasnya minta 2 orang, tapi karena dari pagu mau diapa? Tapi memang lokusnya sebanyak ini ya, Bu? Iya Bu, 21 posyandu memang. Kemudian kalau sekolah ada 20 sekolah untuk SD. Oke, ini kalau sweeping imunisasi sama sweeping bias karena beda lokus gitu ya, makanya dipisah ya. Kalau sweeping imunisasi sih Bu, dia pakai per desa saja karena kunjungan rumahnya itu mungkin bisa tidak semuanya jika Bu yang tidak datang tok saja yang di sweeping. Iya. Iya, maksudku kasihan nih kalau misalnya yang bias imunisasi ini cuma satu orang. Jadi kan memang udah mepet ya anggarannya. Iya, Ada Bu. combine ini nggak sih, Bu? Anggaran puskesmas sendiri atau gimana? Hanya menggunakan anggaran dana BOK, Bu. Oh, oke. Oke, sementara oke ya. Karena memang versi minimalis nih satu orang. Semuanya serba satu orang pula. Iya, Bu. Standar Oke. pagu itu bagaimana Ibu nih? Kenapa, Pak? Standar pagu itu bagaimana cara membaginya itu? Apakah ada aturannya atau bagaimana? Sehingga imunisasi tadi yang tidak bisa dikerja cuma satu orang. Kalau Ya. untuk pembagian per masing-masing puskesmas itu udah kebijakan dari kepala dinas ya, gitu. Jadi nanti mungkin Pak Ahmad nih yang bisa menjelaskan untuk distribusi pagunya, gitu ya. Ada aturannya, undang-undangnya bagaimana cara pembagian pagu itu? Kalau aturan dikembalikan ke masing-masing ini Pak, kepala dinas. Kalau untuk distribusi maksudnya, kalau untuk distribusi kita tidak mengatur proporsi itu, ya. Maaf Bu, apakah memang aturannya seperti itu kalau misalnya siklus hidup harus lebih banyak pagunya daripada P2? Karena
ketika kita membuat RAB di siklus hidup nyaman karena pagunya kan maksudnya banyak Bu dibanding dengan P2 yang sangat terbatas. Wah, itu bukan domain saya ya, Bu, untuk menjawab karena saya hanya bahas menu nih. Kalau bagi-bagi pagu, Pak Ahmad nanti tuh. Pak Ahmad nanti yang bisa menjelaskan. Ya, gitu ya. Kalau kami hanya menyocokkan pagu dari distribusi perpres sesuai nggak secara kumulatif gitu ya. Tapi kalau pembagian di internal itu sudah apa namanya ranahnya kepala dinas gitu ya. Kita bisa lanjut ya bahas menu saja ya. Iya Bu ya. Oke, bisa lanjut Bapak Ibu untuk yang penemuan kasus aktif penyakit menular. Untuk investigasi KIPI, Bu Hasna, ini dipastikan ini hanya KIPI serius, ya. Ini satuannya bukan lokasi ini ya, tapi satuannya kasus, ya Bu Hasna ya. Kasus. Oh ya Bu ya. Jadi ini semua ini satuannya kasus karena yang kita cari kan kasus, ya. Satuannya Iya. kasus atau kejadian, gitu ya. Jadi investigasi KIPI pastikan ini hanya KIPI serius, ya. Gitu. Jadi KIPI ringan, KIPI sedang itu tidak diperkenankan, hanya KIPI serius. Nanti dicek lagi nih, ya. KIPI ini mungkin masih bisa pindah nih ke untuk kegiatan yang lain, ya. Karena banyak banget nih KIPI, nggak mungkin KIPI sampai 12 kasus, ya. KIPI seriusnya maksudnya. Terus untuk kusta, ini berlaku untuk semuanya ya. KIPI-nya itu hanya untuk KIPI serius ya. Kalau KIPI sedang sama KIPI ringan tidak diperkenankan. Terus penemuan kasus kusta juga ini untuk gimana nih cara bacanya nih? 12 desa kusta. Ibu ada 12 desa di tempat Ibu atau gimana? Ada 12 desa Bu. Oke, berarti Ibu menemukan kasus untuk di 12 desa ya? Gitu. Memang itu menjadi lokus endemisnya kusta atau gimana, Bu? Sebenarnya sih kalau lokus endemis bukan jibu endemis tapi kasusnya ada, kusta positif ada. Di 12 desa itu? Kalau bukan di 12 desa Bu, cuman ada di 5 desa, ada di 5 desa. Nah, jadi bisa dimanfaatin tuh Bu. Jadi Ibu bisa membuat RAB-nya itu lebih fokus, lebih prioritas. Jadi kalau misalnya memang cuma ada di 5 desa, jadi sisa anggarannya itu bisa untuk kegiatan lain tuh, nambah apa namanya, nambah orang gitu, nambah petugasnya gitu ya. Jadi kita sudah berpikir tidak semua desa kita kunjungi untuk satu kasus itu, misalnya gitu ya. Misalnya ini kan kalau dilihat, ini misalnya nih, Kusta 12 desa, terus PD3I 12 desa, ISPA 12 desa, DBD 12 desa, ini hampir semua nih. Jadi Ibu kayaknya keliling-keliling tuh nyari kasus. Itu sebenarnya nggak kayak gitu ya, cara kerja, cara pola pikir kita gitu ya. Jadi Ibu fokus nih lokusnya. Jadi Kusta itu adanya di mana gitu. Nah, di situ yang Ibu cari gitu, yang Ibu apa namanya lakukan kunjungan. Terus sama juga untuk mobile VCT. Nah, ini udah 16 komunitas ya, POCI ya maksudnya ya. Gitu. Terus ini apa nih? Kok ada 2, Bu? Screening apa nih bagi ODIF? Ini nggak ada ya di menu. Di menu itu hanya ada untuk mobile test buat POCI ya. Kalau screening atau notifikasi pasangan bagi ODIF itu tidak ada. Ini bisa dilakukan di layanan. Ya, jadi tidak perlu untuk kunjungan. HIV itu yang perlu kunjungan hanya mobile test. Mobile test ke populasi kunci. Ya. Jadi untuk yang screening, terus untuk yang itu cukup di layanan. Tidak untuk kunjungan rumah. Ya. Jadi yang untuk yang screening notifikasi itu tidak ada di menunya. Yang ada hanya mobile test aja. Ya. Jadi ntar disesuaikan nih, ini lumayan nih 1,8 bisa dialihkan untuk kegiatan yang lain. Terus
PD3I. Nah, PD3I juga ini dicek apakah di tiap tahun gitu ya kasus PD3I itu di semua daerah gitu di wilayah Ibu. Jadi Ibu bisa lebih fokus. Jadi sasarannya itu lebih tajam gitu untuk apa namanya pemetaan anggarannya. Ya, jadi itu bisa nambah orang tuh gitu. Kalau misalnya tadi dirasa satu orang kurang, jadi lokusnya yang Ibu fokuskan, jadi apa untuk petugasnya bisa nambah gitu. Ya, untuk Iya, yang Bu. PT3I. Terus untuk yang ISPA, ini ISPA sebenarnya pneumonia dan ISPA ya. Jadi yang menjadi indikator kan pneumonia. Jadi penemuan kasus pneumonia dan ISPA gitu. Sama ini kalau ISPA bisa dicek apakah kalau ISPA sih bisa biasanya semua daerah ya ada kasus pneumonia dan ISPA gitu. Jadi disesuaikan lagi ya, disinkronisasi lagi untuk detail-detail uraian kegiatannya. Ya, gitu mungkin Bu Hasnah. Iya, Bu, siap. Hmm. Ada diskusi di sini Bapak Ibu untuk menu ini sebelum kita lanjut. Jadi teman-teman di puskesmas tidak mesti untuk kunjungannya semua desa gitu, enggak. Jadi bisa lebih spesifik karena keterbatasan anggaran bisa lebih fokus. Ya. Eh Pak Ahmad, ini untuk yang notifikasi di ini ya, dialihkan aja nih untuk yang HIV. Ya, Bu. Notifikasi pasangan ODIF nih, yang diperkenankan hanya untuk yang mobile test. Gitu. Di menu nggak ada. Di menu nggak ada. Ini yang jadi yang sedang menulis Pak Ahmad atau siapa Pak? Yang lagi share sheet Pak Ahmad ya? Iya ya. Oh, yang Oke. ini ya Nah, 1,8 Bu itu ya. nanti bisa dialihin tuh ke kegiatan lain. Karena untuk kegiatan screening itu cukup bisa dilakukan di layanan. Yang ini Bu ya, yang saya tanda merah ya. Ada Oh, diskusi di sini Bapak Ibu? kalau mobile visit Bu bisa berapa orang karena kami punya tim HIV. Sebentar saya. Iya. Untuk orangnya biasanya menyesuaikan ya, menyesuaikan target dan sasaran gitu. Karena di pelatihan dulu ada dokter, ada Mm-mm, perawat, ada bidan, betul. iya, Ada boleh untuk yang kalau ada LSM ya, iya, Mm-mm, gitu. bagaimana Jadi bisa kenapa Pak? itu Bu? Bisa 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 dilibat? Oh bisa. iya. Jadi untuk petugasnya, untuk yang di mobile test itu memang untuk dilakukan ada dokter, perawat atau bidan ya, tenaga RR untuk pencatatan pelaporannya sama boleh melibatkan untuk yang LSM gitu ya. Tapi Oh, disesuaikan juga ya sama lokus sama anggarannya. Gitu ya. oh, Iya. iya, iya. Makanya lebih untuk lokusnya nih lebih fokus lagi, jadi orangnya bisa nambah gitu, tidak satu. Itu ya, jadi tidak semuanya 12 desa gitu. Jadi bisa lebih berhitung lebih efisien dan efektif. Iya, ke Mm-mm. lokasi lokusnya Bu. Mm-mm, Di lokusnya pelabuhan, disesuaikan. pelabuhan sama lapas. Mm-mm. Iya, Poci-poci ya kalau untuk yang HIV supir sama pelabuhan warga bisa. binaan. Mm-mm. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu atau ada diskusi sebelum kita lanjut? Bertanya lagi, Bu, Ya. masih terkait dengan HIV, Mm-mm. apakah bisa untuk kegiatan deteksi dini HIV dan INS pada ibu hamil? Iya, itu kan sudah saya sampaikan, tidak diperkenankan. Untuk screening seperti itu bisa dilakukan di layanan. Di menunya juga sudah di state ya, kunjungan ulang itu apa mobile test HIV dan IMS tidak diperuntukkan untuk screening ibu hamil. Gitu. Di menunya sudah ada ya. Jadi untuk screening itu bisa dilakukan di layanan, tidak perlu untuk kunjungan. Yang perlu kunjungan itu hanya untuk mobile test ya, Iya. gitu. Kalau hepatitis Bu, hepatitis Hepatitis nanti ada di menunya Pak untuk yang kunjungan ini ya. Kunjungan bayi yang ibunya reaktif HIV, hepatitis sama spilis iya. gitu. Ada di menu Izin, nomor berapa nih? 8 nanti. Ya, boleh Bu? Iya, iya. izin Bu,
Iya Bu. Ya, ini Bu, mau tanya yang ini kan tadi terkait dengan imunisasi bias. Yang bias bulan imunisasi anak sekolah. Apa bisa Bu ini bias ini dimasukkan dalam siklus hidup untuk anak sekolah dan remaja karena habis pelatihan kemarin di gedung PKK sepertinya yang untuk HPV itu bias nanti akan masuk juga di sekolah SMP sasaran remaja Bu. Tinggal lokusnya aja Bu di ini disesuaikan. Kan itu tidak ini ya. Misalnya bias itu kan 2 kali dalam setahun ya. Nah, lokusnya kalau misalnya memang ada sasaran SD dan SMP, tinggal ditambah aja jumlah lokusnya gitu. Jadi kan kalau kayak di sini nih, 1 orang kali 20 sekolah kali 2 kali ya dalam setahun. Ya, kalau misalnya Ibu ada target sasaran di SD sama di SMP, nah sekolahnya aja tinggal ditambah SD berapa, SMP berapa, gitu. Begini Bu, Terus maksudnya bisa tidak masalah kegiatan bias ini kita mengambil dana di siklus hidup karena di P2 kan dananya sangat terbatas. Kemudian di siklus hidup itu gitu ada ya. kegiatan untuk screening ataupun pelayanan anak sekolah. Betul. Saya rencana masuk di sekolah bisa kesepakatannya dari anu kan ke situ tadi siklus hidupnya untuk bias ini Bu. Saya kurang paham Bu kalau menu tetangga sebelah ya. Untuk siklus hidup kan di bawahnya Kesmas ya. Saya khawatir nanti di Kesmasnya kalau bunyi imunisasi bias nanti dia lempar lagi. Itu kegiatannya P2P gitu. Jadi kalau secara apa ya dokumen ya untuk menu bias ya di menu P2P, untuk siklus hidup mungkin ada menu, saya kurang hafal untuk menu Kesmas ya Bu ya gitu. Jadi saya khawatir malah nanti saat Ibu pembahasan di Kesmas malah tidak di-approve untuk kegiatan itu gitu. Karena menu imunisasi ya di sini gitu. Tapi kalau untuk combine kegiatan mungkin nggak tahu juga ya saya di Kesmas karena nggak hafal saya Bu menunya. Saya khawatir malah nanti target capaian biasnya nggak ini Bu, nggak dapat di sini, nggak ada di sini, nggak bisa di Kesmas gitu. Ini yang ikut pembahasan sekarang siapa dengan Kesmas, Bu? Mungkin nanti bisa dicek. Tapi kalau untuk imunisasi di sini ya menunya. Saya tidak bisa bilang boleh atau tidak gitu ya masuk ke sana ke menu siklus hidup karena untuk menu imunisasi di P2P. Gitu ya, Bu. Iya. Iya, itu untuk mekanisme pelaksanaan mungkin, tidak untuk pembahasan perencanaan ya. Gitu ya. Nanti kalau kayak saya boleh atau enggak, saya salah lagi. Gitu ya, saya bahas sesuai menu aja. Gitu ya, Bu. Udah ada diskusi lagi? Kita bisa lanjut ya. Hah? Kenapa? Untuk jumlah orangnya itu kasihan terlalu sedikit kalau cuma 1, paling tidak minimal 2. Kalau Iya, yang untuk di atau ya posyandu. itu kan teknis pelaksanaan ya. Jadi Ibu bisa mengalokasikan mungkin ya. Ini sih saya nggak tahu deh menu di sana gimana. Mungkin saat teknis pelaksanaan kan bisa saja itu menggunakan combine apa namanya pembiayaan. Yang dari sana bisa, yang dari sini bisa. Tapi secara menu dan kegiatan itu core-nya ya di P2P untuk menu ini. Misalnya ini, tenaga pengelola puskesmas pakai ini gitu ya. Terus yang satunya misalnya ibu butuhnya misalnya 2 orang di sini yang pakai P2P 1 karena kegiatannya barengan sama siklus hidup yang mungkin di sana yang bantuin untuk bias juga pakai anggaran 1. Itu kan teknik pelaksanaan ya gitu. Tapi kalau di mekanisme perencanaan kita harus sesuaikan sama menu ya gitu ya. Bisa kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk di menu survei vektor. Nah, ini survei vektor ya. Bone ini endemisitasnya malarianya sudah eliminasi atau belum? Bu Hasna. Kalau malaria sudah eliminasi, Bu, karena tidak pernah ada kasus di wilayah setempat di Bone. Maksudnya kalau ada kasus itu paling kasus impor.
Oke, kasus impor di wilayah Bu Hasna sendiri masih ada anopelesnya atau masih ada daerah reseptif? Iya, kalau daerah reseptif ya Bu, karena sawah banyak. eh Tapi iya, ada anopelesnya Bu, karena Bu Hasna usul vektor malaria nih. Dan semua desa lagi nih semuanya nih, survei vektor DBD 12 desa. Padahal vektor ini bisa banyak orang loh, Bu. Bisa sampai 6 orang. Jadi Bu Hasna bisa lebih fokus lagi ya untuk lokusnya nih. Pemberantasan sarang apa, Bu? Sarang apa nih? pemberantasan serang nyamuk, PSN. PSN. Oke, PSN. PSN 1 orang, 12 desa kali 2 kali gitu. Hmm. Oke, ini nanti dicek lagi kalau misalnya mau ada perubahan untuk lokus-lokusnya. Apakah khusus untuk yang DBD malaria ini survei vektornya, apakah di semua desa gitu ya? Pastikan juga karena kalau misalnya nggak ada, misalnya nih di desa mana nggak pernah ada riwayat ada nyamuk Anopheles ya tidak perlu dilakukan survei vektor gitu. Jadi anggarannya itu bisa untuk yang lain, misalnya nambah orang gitu ya Bu Hasna ya. Iya Bu ya. Gitu. Jadi bisa lebih apa namanya efisien. Ada diskusi di sini Bapak Ibu. Bu Hasna nggak usul fogging ya? Kalau untuk fogging Bu, biasanya Di dana desa. kita mintanya Apa-apa. di desa. Oke, ada ya anggaran lainnya. Iya. Oke, ada diskusi di sini Bapak Ibu? Cukup? Izin Bu, Iya Bu. untuk survei vektor, Mm-mm. karena kan ini terkait Anopheles, di Bone kan belum ada lab untuk ini nyamuknya juga. Jadi untuk menentukan nyamuk Anopheles ada tidaknya itu agak susah juga. Jadi mungkin dia lebih ke DBD ya kali untuk penganggarannya Bu, PSN-nya. Iya, boleh. PSN memang untuk DBD. Jadi Yes. kan itu di kegiatan ini ada 3 poin. Jadi yang pertama untuk DBD, malaria sama lepto. Jadi untuk survei vektor sendiri, survei vektornya itu vektor Aedes, Anopheles, sama pemasangan perangkap tikus kalau misalnya menjadi lokus pes ya, lokus lepto gitu. Terus untuk pemilihan lokus DBD dan malaria, makanya itu tadi saya bilang, apakah di semua desa itu ada anopelesnya? Gitu. Apakah daerah itu reseptif? Kalau misalnya memang daerah itu reseptif dan sekarang udah eliminasi, ya nggak apa-apa dikunjungi, tapi lebih selektif untuk lokusnya gitu. Hanya daerah-daerah reseptif dan ada vektor anopelesnya gitu. Terus kalau untuk yang PSN ini kan memang untuk kegiatan DBD ya, gitu. Pemberantasan Ya, sarang karena nyamuk. harus diperbanyak sebenarnya PSN-nya karena di Bone itu fogging anggarannya kayaknya tidak ada deh Bu. Kalau untuk fogging harus Iya, iya harus kalau ada di tempat Bu Cima dari puskesmas mana? Bajoe Bu Bajoe. Bajoe. Nah, kalau Bu Bajoe sendiri ngusul apa Bu? PSN yang banyak Bu. Kalau di PSN aja atau survei vektor ada nggak? survei dengan PSN. Kalau untuk Oh iya. fogging tidak karena eh, anggarannya terbatas juga Bu kalau untuk Mm-mm. fogging. Oke. Iya, enggak apa-apa, Bu. Jadi memang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah ya. Ya gitu. Kalau misalnya mau PSN, nggak apa-apa. Nah, yang menjadi concern saya kan ini jumlah orangnya ya. Makanya lokusnya itu bisa lebih prioritas gitu. Ini tidak tidak semua yang kita periksa untuk surveinya, tapi lebih fokus. Jadi bisa nambah nih, misalnya ke PSN-nya jadi Soalnya 5 kayaknya orang ini gitu. Ya. karena kalau PSN tidak cukup untuk 1 orang. Iya, gitu, bener. Makanya ini nanti lebih disesuaikan lagi nih detail kegiatannya. Ya, Itu ya, capek sendiri nanti kalau PSN 1 orang, keliling-keliling kan, siap, siap, gitu. siap. Ya, Makasih Bu. Ya. baik. Ada lagi diskusi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya. Terus untuk pemberdayaan.
Pemberdayaan kader di sini Bu Hasna usulnya untuk pemberdayaan apa nih Bu Hasna? Di sini kan ada 4. Mm-mm. 2 orang di situ Bu, memang petugas P2 PTM sama Kesling. Yang diberdayakan itu adalah kader P2 dengan STBM. TBM. Nanti materinya gimana Bu? Ini cuma 1 kali 12 desa. Ini nggak kunjungan ya Bu, tapi ngumpulin orang. Oh, jadi di sini Bu, 1 kali kegiatan puskesmas yang mengundang begitu? Mm-mm. Jadi, Ibu ngumpulin kader-kader untuk dilakukan sosialisasi, apa namanya, refreshing informasi gitu ya. Terus sejenis workshop gitu untuk kader-kader gitu untuk dilakukan pemberdayaan. Nah, untuk kader sendiri ada 4 klaster, tapi sesuai kebutuhan dan ini saja yang ada kader di wilayah Ibu. Misalnya Ibu kader PTM. Nah, kader PTM itunya berapa kader PTM Ibu? Nah, Ibu melakukan pemberdayaan untuk kader PTM sejumlah itu. Terus untuk Kasling, kalau Kasling itu untuk yang STBM maksimal itu pesertanya 20 gitu. Jadi Ibu ngumpulin kader ya. Oh iya Bu. Jadi bukan kunjungan lapangan ya. Jadi bukan puskesmas yang keliling desa untuk pemberdayaan, bukan. Tapi kader yang dikumpulkan oleh puskesmas untuk dilakukan pemberdayaan. Itu ya. Iya Bu. Ini untuk semua puskesmas ya. Jadi Bapak Ibu sudah download yang saya share untuk menunya. Sudah belum? Nah, nanti bisa dicek di situ ya, dibaca lagi. Ya, disesuaikan untuk menunya. Terus ada diskusi di sini, Bapak Ibu? Izin Bu, yang untuk pemberdayaan kader berarti kita yang mengundang ini di puskesmas seperti STBM. STBM kan selama ini pemberdayaan yang dilakukan kan pemicuan. Ternyata opsinya lain. Ternyata kami yang mengundang kader untuk ke puskesmas. Betul, seperti itu. Perlakuannya sama untuk semua pemberdayaan kader. Jadi untuk menular, tidak menular, imunisasi STBM gitu. Jadi dikumpulin kader-kadernya untuk dilakukan sosialisasi, edukasi gitu ya. Jadi harapannya setelah dilakukan pemberdayaan itu, Bapak Ibu bisa melibatkan kader untuk ikut serta di kegiatan program gitu. Misal kader diikut sertakan di kegiatan PSN misalnya, atau kader diikut sertakan di kegiatan imunisasi gitu. Gitu ya. Jadi itu tujuan pemberdayaan ya. Jadi seperti workshop gitulah yang dilakukan puskesmas ya. Bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Hah? Kecil saya, aduh, saya sudah teriak-teriak, Bu. Kecil ya? Saya udah teriak-teriak ini. Jelas Bu, jelas. Jelas ya? Bagus. Oke. Bisa kita lanjut ya? Ya Bu. Oke, ini untuk deteksi dini. Nah, ini Bu Hasna. Ini deteksi dini ini idealnya kan ada 5 meja ya. Ini idealnya 5 orang gitu yang ngerjain. Ini Bu Hasna cuma 1 orang. Nanti dicek. Ini posbindu Bu Hasna berapa nih? Kenapa anggarannya besar tapi cuma 1 orang? Ini gimana nih? Posbindu Pak. saya Bu ada 21 posbindu, dilaksanakan rutin setiap bulan. Dan memang sebenarnya di sini Bu 3 orang pengennya, cuman karena anggaran tadi jadi nggak bisa, cuma 1 orang yang bisa. Itu memang harus di 21 posbindu atau bisa terintegrasi Bu posbindunya. Jadi tidak semua posbindu misalnya yang deket-deket Ibu kumpulin ya. Ini sekedar sharing untuk apa ya? Mensiasati terbatasnya anggaran karena ini anggarannya cukup gede nih. 37.800.000 gitu. Tapi yang ngerjain 1 orang, wah bisa ini nih, bisa gelagapan gitu. Kalau di sini Bu, kegiatan posbindu ini sudah terintegrasi Bu. Ada juga kan kegiatan posyandu lansia. Di siklus hidup ada dananya lansia kan Bu. Jadi di situ
menunya di menu berbeda, tapi pelaksanaan kegiatannya nanti sama-sama. Oh gitu. Berarti misalnya ini biasanya Ibu yang udah jalan nih, yang sekarang udah jalan, Iya, itu sudah berjalan. biasanya berapa orang? Yang biasanya Kalau berapa saya orang? biasanya turun 4 orang atau sampai 5 yang terlibat di situ ada petugas lansia, perkesmas, ada petugas indra juga Bu. Nah tahun ini mau juga ikut kesehatan gigi dan mulut Bu, Keskimul. Oke, jadi memang ini ya terintegrasi walaupun dari manapun sumber dananya ya. Iya Bu. Waktunya di Karena kocak-kocak. ya. Iya Pak. Oh enggak. Oke, jadi yang Ibu bisa usulkan untuk di BOK-nya Puskesmas Deteksi Dini hanya ini ya, 1 orang ya. Iya Bu. Ya, maksud saya supaya berjalan aja ini kegiatannya, jadi tidak hanya di atas kertas ini saja gitu. Gitu saya khawatir ini 1 orang apakah mampu. Ternyata kalau combine anggaran sih ya nggak apa-apa, gitu ya. Iya Bu. Oke, di sini ada diskusi Bapak Ibu atau ada Bapak Ibu yang mengusulkan gimana? Gitu bisa sharing di sini untuk diskusi untuk menu ini. Untuk menu ini Bu, seandainya misalnya dana mencukupi, sebaiknya juga kita melaksanakan posbindu PTM itu di institusi, karena pengalamannya Bu, di institusi juga banyak sasaran, tidak pernah melaksanakan pemeriksaan, misalnya DM, tidak pernah melaksanakan pemeriksaan gula darah, karena memang dia fokusnya bekerja. Sehingga untuk datang di tempat posbindu misalnya Bu, tidak bisa. Biasanya kan kita yang kunjungi tempat kerjanya, misalnya turun ke sekolah, ke perkantoran institusi. Kalau untuk yang deteksi dini ini nanti disesuaikan saja kalau lokusnya ya menurut saya. Karena ya memang gitu. Kalau misalnya cukupnya ya memang segini mungkin dimanfaatkan dengan lokus. Misalnya ini kan misalnya ini perlu dari yang apa namanya tenaga pekerja gitu ya, yaitu solusinya ya tenaga pekerjanya harus datang yang posbindunya deket gitu sama perusahaan-perusahaan itu gitu Bu. Karena kan nggak sekali jalan gitu ya. Iya Bu. Karena ini mau nambah orangnya aja kan nggak cukup ya anggarannya. Iya, tidak cukup. Apalagi mau nambah lokus. Gitu ya. Atau ada masukan? Ada diskusi? Tadi siapa yang sudah open mic? Bu, dari Watampone ada diskusi? Izin Bu, ini saya mau tanya, kan kami anggarkan di posbindu ini itu 3 orang, 1 posbindu, tapi yang 1 orangnya itu kader. Bagaimana bisa itu Bu dibayarkan? Kalau boleh Bu, di menunya boleh. Petugas puskesmas melibatkan kader terlatih boleh. Oh iya Bu. Dan kunjungan rumah juga bisa Bu ya masuk? Kunjungan rumah dalam hal apa nih? Kunjungan rumah untuk yang seperti Bu bilang di awal tadi, yang khusus untuk pasien resti, yang hipertensi dan DM itu, oh iya, rumah dilakukan untuk yang tidak sempat datang ke posbindu pada saat itu Bu. Iya bisa di menu ini. Oh iya Bu. Ya, kunjungan untuk hipertensi dan DM nanti Ibu masukkan di menu ini. Jadi menu ini itu ada 6 sebenarnya ya. Kalau misalnya anggarannya mumpuni gitu ya, itu ada untuk deteksi dini PTM, yang ini deteksi dini PTM, terus yang kedua untuk screening merokok untuk anak usia 10 sampai 21 tahun. Terus untuk UBM, layanan follow up UBM, berhenti merokok, terus apalagi kesehatan gigi dan mulut, deteksi dini di UKGS ya, di Posyandu dan UKGS.
Uang kali juga uang. terus apa kunjungan hipertensi dan DM sama deteksi dini talasemia. Gitu. Sebenarnya banyak menunya untuk yang PTM. Tapi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Gitu ya. Ada diskusi di sini? Izin Bu, Ya, Bu untuk Ira. Mm-mm. Posbindu saya mau tanyakan. Ini kan Posbindu tadi yang dibilang Ibu Hasna ini kegiatan kolaborasi. Nah, di sini yang mau saya tanyakan terkait tadi Posbindu pada pekerja. Itu kan ada opsi kesehatan kerja, tapi di Juknis kami tidak lihat itu. Iya, memang kesehatan kerja untuk ini didekatkan sama Posbindu terdekat, Bu. Gitu. Jadi bisa Jadi, terlibat di kenapa? Posbindu. Jadi Iya, K3 bisa terlibat di Posbindu atau program orangnya, orang program. Yes. iya. Karena selama jujur tahun ini itu program K3 enggak jalan, Bu, karena opsinya dilihat di Juknis itu membingungkan juga, tidak ada. oh, ini maksudnya program K3 saya pikir Ibu melakukan screening untuk pekerja gitu. Jadi pekerja-pekerjanya di screening didekatkan sama Posbindu. Tapi kalau untuk kesehatan kerja itu domainnya Kesmas ya. Jadi bukan di P2 gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya memang tidak ada menunya di Kesmas ya ya tidak bisa gitu ya. Oh, iya. Gitu. Jadi untuk menentukan boleh atau tidaknya selama ada di menu itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada di menu ya tidak bisa. Itu ya intinya ya, Bapak Ibu. Mm-mm. Ada lagi Bapak Ibu? Tadi Bu siapa? Bu Irawati? Tapi Bu izin bertanya, di kegiatan Posbindu ini maksimal bisa berapa orang bisa masuk? Karena selama tahun-tahun kemarin kan terintegrasi. Ada lansia, ada kesorga, ada Indra. Tapi kalau untuk cuma satu orang yang dibayarkan kita kewalahan dibawa. Kegiatannya banyak, pemeriksaannya. Iya, jadi memang idealnya itu kan 5 meja ya. 5 meja itu kan 5 orang harusnya ya, gitu. Jadi 5 meja harusnya 5 orang. Ada yang bagian registrasi, wawancara gitu kan, terus screening, edukasi gitu ya, terus promosi gitu. Idealnya 5 orang gitu. Tapi kalau misalnya ini sesuai dengan kebutuhan ibu untuk menghitung gitu. Misalnya di sini kebutuhannya 5 orang ya berarti di kegiatan lain yang memang harus difokuskan gitu. Kalau misalnya memang saya rasa sih memang apalagi kalau sasarannya banyak ya nggak mungkin satu orang gitu kan. Ini kalau ini kebetulan dari tadi satu orang, cuman tadi penjelasannya sepertinya akan ada integrasi nih untuk kegiatan PTM di Puskesmas Barebo gitu. Ya emang nggak disesuaikan. Yang penting untuk kegiatan deteksi dini PTM-nya ini jalan gitu, walaupun kos yang diusulkan ini hanya untuk satu orang gitu. Idealnya berapa? Idealnya sesuai menu itu bisa sampai 5 orang itu. Tapi sesuai lagi menghitung kesanggupan apa namanya sama kesesuaian SDM-nya sama pagu anggarannya. Gitu ya Bu Ira ya. Bu Irawati sudah bisa terjawab? Kalau satu orang iya deteksi dini semuanya registrasi dia, wawancara dia gitu kan, screening dia. Nggak sanggup gitu ya. Tapi mungkin bisa dengan cara Puskesmas Barebo integrasi dengan kegiatan lain yang bisa menjalankan untuk deteksi dini PTM. Gitu ya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya. Kalau kunjungan mungkin bisa satu orang, tapi kalau untuk kegiatan deteksi dini yang ngumpulin orang ya mungkin ya 3 sampai 5 orang ya. 3 Gitu orang ya. kalau 3 orang gitu ya. Bisa berbagi pekerjaan jadinya. Bisa kita lanjut ya. Lanjut untuk penantauan tindak lanjut kasus penyakit menular. Nah, ini juga nih sesuai, ini sepertinya ada terbalik nih. Jadi, suara saya masih kecil.
Aduh, saya udah teriak-teriak loh, Bu. Oke. Ini ada terbalik di frekuensinya nih, Bu Hasna. Jadi, yang 4 kali dikunjungi itu yang diare, ya. Oh, Yang diare 4 kali 4 kali, Bu. dikunjungi, Oh iya. iya, yang dikunjungi 4 kali itu diare, ya. Yang untuk yang lainnya bisa menyesuaikan gitu ya. Tapi yang untuk diare itu 4 kali. Jadi nanti disesuaikan aja jumlah kasusnya. Dan fokus untuk diare untuk usia 0 sampai 24 bulan ya 0 sampai sasarannya. 4 bulan. Sasarannya itu bayi sampai 2 tahun ya. 0 sampai 24 bulan gitu. Terus untuk yang ini bayi dengan ibu reaktif 10 kasus ya ini ya. 10 kasus kusta. Terus ini follow up. Follow up ini bisa sampai 1 kasus itu bisa sampai 3 kali ya maksimal. Tapi kalau emang cukup anggarannya untuk 2 kali ya nggak apa-apa 2 kali. Ya. Terus untuk pneumonia ini cukup sekali. Jadi ini bisa untuk 8 kali 4 32 kasus nih, Bu. Ya, gitu. Ini diubah cukup sekali aja karena mantau pasien yang minum obat antibiotik dipantaunya cukup saat dia minum antibiotik dilakukan pemantauan minum obat ya. Jadi ini frekuensinya boleh bisa nambah ke jumlah kasus yang akan dikunjunginya saja gitu ya. Jadi misalnya 1 orang kali berapa tuh 32 kasus kali 1 kali gitu. Ya. Terus ini juga kusta memang ada aturannya 2 kali ya? Sepertinya tidak ada. Hepatitis juga pemantauannya hanya cukup 1 kali nih. Ya, yang frekuensinya itu yang ada itu diare sama HIV ya. Terus untuk obat cacing ini dilihat untuk bulan apa ya biasanya obat cacing ya? Februari Iya atau ini ya 2 kali ya. Ya ini yang cacing juga yang ada frekuensinya Februari Agustus. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan nih kalau yang sekiranya butuh orang banyak jadi yang mana yang perlu dikurangi, yang mana perlu ditambah. Gitu ya, disesuaikan ya Bu Hasna. Bapak Ibu yang lain juga gitu ya. Ada diskusi di sini Bapak Ibu? Sedikit Bu, untuk pemantauan penyakit menular, di sini bisa terintegrasi dengan Kesling karena ada alat sanitarian kit, misalnya diare. Diare ini kan penyebabnya bisa saja air minum ya. Jadi air minumnya harus diintervensi, harus diperiksa. Jadi apakah bisa dilibatkan Kesling di sini? Keslingnya itu nanti ada di IKL. Ada di kegiatan IKL sendiri Bu untuk sanitasi lingkungannya ya. Kalau misalnya memang terjadi diare dan memerlukan tenaga kesling boleh dicek lagi kesesuaian pagunya juga ya, kecukupan pagunya. Jadi kalau misalnya cukup pengelola program yang turun untuk memantau, ini kan kegiatannya bukan intervensi ya, tapi pemantauan minum obat masalahnya ya. Jadi kalau yang intervensi faktor risiko lingkungan sih nggak ada ya, ini untuk yang pemantauan minum obat soalnya. Bu. Oh iya, Bu. Kalau untuk yang IKL, Keslingnya mungkin di Kesling ya. Iya. Kalau misalnya yang itu saat terjadi KLB mungkin bisa. Kesling juga letak di verifikasi sinyal kalau misalnya atau penemuan kasus. Iya, Bu. Kalau ini pemantauan minum obat nih semuanya judul kegiatannya. Siap. Ada diskusi di sini Bapak Ibu, kita bisa lanjut? Cukup? Cukup ya? IKL. Nah, ini IKL nih ada ada penyesuaian di spesifikasi kegiatan. Jadi, ada pengawasan sampelnya itu yang sudah ada targetnya. Jadi, kalau misalnya TFU itu 25 ya. TFU itu 25 kalau nggak salah. Terus TPP itu 24, untuk yang SAM-nya itu minimal 5. Iya.
TFU di tempatnya Barebu ada berapa jumlahnya, Bu? Bu Hasna? Kurang tahu juga, Bu, tapi 24 kemarin yang dikasih masuk. Oh gitu. Jadi kalau misalnya maksimalnya 24, memang jumlah TFU semuanya ada 24, ya nggak apa-apa 24 gitu. Tapi kalau misalnya nih jumlah TFU-nya ada 27, ya terus Ibu usul untuk TFU-nya apa namanya 25, ya minimal gitu. Dari target minimal ya nggak apa-apa gitu. Makanya saya tanya TFU-nya itu ada berapa di sana gitu. Jadi kalau di menunya itu, kalau misalnya mencapai angka minimalnya, jadi disesuaikan semua jumlah TFU-nya yang diperiksa gitu. Misalnya tempat Ibu itu jumlah TFU-nya ada 10 gitu. Tapi di situ kan ditulis di menunya itu minimal 25 ya. Nah, karena cuman ada 10 ya 10-10-nya yang diperiksa. Gitu ya, Bu. Iya, Bu. Jadi dicek lagi ya. Terus ada diskusi di sini. Di sini saya dari pagi nih bahas panjangnya di sini. Ada atau ini sudah disesuaikan? Jadi ini khusus IKL, Bu, di khusus IKL saja untuk TFU-nya. Iya, karena di Banyuwangi itu ada sekitar 128 TFU. Tapi yang banyak ya. bahkan lebih mungkin, Bu, ada cuman yang selama ini kami data cuman TF 128 yang diinput. Yang Ibu usulkan berapa sekarang? Ini sesuai dengan yang TFU 25 gitu ya, minimal. TPP 24, SAM-nya 5 gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ini salah ketik atau gimana ya, Bu? Bu Hasna, nanti dicek lagi ya. Karena minimal di menunya itu 25 kalau nggak salah. Oh, 25, Bu. TFU ya itu. TFU ya. TPP 24. Nanti TPP dicek lagi ya. Oh ya, Bu. TPP 24, TFU 25, SAM-nya minimal 5. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ada diskusi di sini? Ini kalau skam RT ini udah sesuai sih 30 rumah tangga ya. Ini sudah sama, ini sesuai dengan yang diharmonisasi kemarin. Tanah Batu bisa, Ibu. Iya? Tanah Batu. Tanah Batu ya, boleh, Bu. Yang apakah harus bisa satu kali saja, Ibu? Kalau saya di sini saya bagi, Bu, kayak 7 TFU tapi pelaksanaannya 4 kali. Jadi artinya dicicil, Ibu. Dicicil gimana? Enggak langsung satu kali turun semuanya, cuman maksudnya dalam 1 bulan diselesaikan 25 TFU itu. Tapi yang saya lihat, yang saya bikin, yang RAB yang saya usulkan itu misalnya 7 TFU tapi 4 kali turun. Itu kan overlapping ya di. Oh iya, Bu. Jadi 25 TFU harus 1 kali, Bu, atau bisa Harus 1 kali dikunjungi dalam 1 tahun. Jadi bukan 1 TFU dikunjungi 4 kali, bukan. Enggak. Maksudnya kami enggak dikunjungi 4 kali juga sih, Bu. Cuman kayak bulan ini TFU di sini 7, bulan depan itu lagi yang beda lagi, bulan depannya lagi jadi sekitaran 4 kali dalam setahun, tapi dengan TFU berbeda begitu, Ibu. Oh, itu cara penulisan. Baiknya penulisannya seperti ini aja, Bu. Jadi, kan kalau di total kan sama aja ya anggarannya. Tapi cara penulisannya aja. Karena kalau Ibu menentukan pengalinya frekuensi, itu artinya misalnya 7 TFU kali 4 kali gitu ya. Walaupun itu TFU yang berbeda. Tapi secara perencanaan itu mempunyai arti beda. Jadi 7 TFU kali 4 kali itu anggapannya 7 TFU itu dilakukan kunjungan selama 4 kali gitu. Jadi kalau uraian detail itu jangan frekuensinya yang sebagai pengali, tapi lokusnya berapa, dilakukan kunjungannya itu berapa kali gitu. Iya.
Oh, siap, Jadi Bu. Siap, Bu. disesuaikan saja, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Ada lagi diskusi Bapak Ibu? Cukup? Sampai jam berapa sih ini? 1 jam? Ya, cukup ya. 1 jam ya? Terus untuk Iya, yang adik gue. ini Bu Hasna, ini Ibu mau usul survei migrasi ya? Atau apa nih Bu? Ini kenapa tulisannya transport perjalanan dinas dalam kota? Ini harusnya kan judul ya? Iya Bu, lupa ganti Iya, Bu. dia Iya. di atas kan itu udah judul kegiatan ya. Ini kalau ini judul anggaran nih. Apa namanya? Judul akun. Iya Jadi Bu, iya. itu kan karena ada 2 ya. Ada 2 kegiatan. Jadi Ibu harus menentukan itu Ibu mau usul yang mana gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya surveian migrasi, nah Ibu tulis di situ surveian migrasi ya. Iya Bu. Kalau di atas untuk skam RT ya ditulis di situ untuk kegiatan skam RT. Gitu ya. Iya Bu. Ada diskusi sampai sini Bapak Ibu. Ini untuk MBS ya ini Ibu. MBS. Oh nggak usul ya? Nggak jadi usul ya Bu Hasna ya? Enggak diusul Bu. Nah, sebentar saya cek di Krisnanya. Aduh, aduh. Di Krisnanya udah sempat diusulkan atau disilang? Oh, memang disilang Bu. Disilang ya. Iya. Bentar, saya cek. Krisnanya masih muter-muter. Oke, berarti ya ini ada semuanya ya, hampir semua nih disilang. Emang Iya nggak Bu, jadi pada karena usul waktu ya? yang lalu memang katanya untuk MBS itu nanti di daerah lokus. Iya, Kalau di daerah misalnya kita ini bukan. daerah endemis, Bu. Iya. Iya, jangan. Oke, ya maksud saya ini kalau udah disilang berarti saya tidak bisa menilai. Takutnya kekumulatif karena di RAB-nya masih ada 600. 600 ini punyanya survei migrasi ya. Oh, ini 0. Oke, oke, oke. Sorry, saya lihat. Itu jumlahnya di bawah ya. Iya Bu, Oke. ya total Dari semuanya. sorry. Sampai sini ada diskusi lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah semua kita bahas untuk menunya. Sedikit Ibu. Ya, Bu. Ini Bu, saya mau tanyakan sedikit. Kalau misalnya ini ada perubahan untuk penganggaran ini, apakah masih bisa Bu? Karena mengingat tadi Perubahan dalam ada penyesuaian seperti tadi Ibu jelaskan, ada penyesuaian sedikit Bu. Misalnya tadi yang kayak hepatitis, kusta, misalnya perkunjungannya ini Bu. Kalau ada perubahan, boleh. apakah masih diperbaiki atau belum atau tidak bisa nih? Bisa, ini makanya sebelum di log Bapeda, Ibu perbaiki dulu untuk Ya. revisi RAB-nya, terus di Krisnanya juga disesuaikan, terus data dukungnya diupload kembali sesuai dengan data dukung perbaikan, gitu ya. Jadi ini karena udah di minggu terakhir, ini waktunya mepet Bu, jadi after sekarang gitu ya, bisa langsung di exercise untuk perbaikannya. Terus untuk kompilatornya dengan Pak Ahmad nanti ya? Iya. Ya, Bu. Ya, Pak Ahmad, nanti saya bisa dibuatkan Excel per sheet gitu per puskesmas ya. Oh, Misalnya siap. puskesmas ini satu sheet, jadi saya bisa langsung koreksi. Oke, siap. Nah, paralel Bapak Ibu juga input di Krisnanya. Takut khawatir nanti perbaikan udah sampai ke saya misalnya Excelnya, tapi di Krisnanya belum diubah gitu. Nanti akan sulit karena waktunya udah mepet gitu ya. Nanti kalau tidak sesuai sama RAB dan data dukung perbaikan, kan saya juga tidak bisa approve gitu di Krisnanya. Gitu ya Bapak Ibu. Iya Bu. 2-3 hari Sabtu ya boleh ya. Jumat lah, kan sedikit aja perbaikannya ya. Iya, iya. Ya gitu ya, bisa sanggup ya ya. Karena rezekinya Kabupaten Bone ini di akhir apa di akhir minggu pembahasan gitu ya. Jadi waktunya mepet gitu dari closing Krisna harus kerja cepat kerja apa untuk perbaikannya. Gitu ya. Ya, Bapak tapi Ibu. Bu,
izin Iya, Ibu. Pak. untuk pemantauan tadi bisa ditambah 1 orang, Bu. Untuk pemantauan ibu hamil reaktif, bayi yang reaktif ibunya. Kalau jumlah orang disesuaikan sama kebutuhan ya, Pak. Jadi kalau misalnya kebutuhannya memang perlu 2 orang dan anggarannya cukup, ya boleh, Pak. Oh iya, iya. Ya, Saya kalau melibatkan Bu Hasna tadi Barebo karena 1 orang katanya anggarannya nggak cukup gitu ya. Iya, Bu. Gitu. Gitu. Jadi Masih kalau sudah. di tempatnya Pak Ridwan gitu ya, anggarannya cukup dan memang diperlukan 2 orang, misalnya 2 orang itu untuk petugas puskesmas gitu, yang satunya dokter, yang satunya untuk pengelola program boleh gitu. Iya. Boleh? Masih, Bu. Iya. Ya, sama-sama, Pak. Ada lagi atau kita bisa cukupkan supaya bisa langsung Bu. eksekusi? Boleh? Itu yang pemberdayaan kader tadi kan mengumpulkan kader di puskesmas atau di suatu tempat. Jadi tidak ada perjalanan dinasnya, biaya perjalanan dinasnya karena untuk petugas karena dilaksanakan di puskesmas. Transport itu boleh diberikan jika petugas atau pelaksananya itu keluar dari wilayah kerjanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman puskesmas mengadakannya di puskesmas gitu ya, ya teman-teman puskesmas tidak idealnya kalau misalnya di tempat saya sih tidak diberikan transport ya gitu, hanya diberikan makan minum gitu. Jadi Iya, yang Bu, diberikan tapi itu hanya untuk misalnya kader yang datang ke puskesmas gitu, gitu ya. Ya, Jadi nanti berarti di situ Bu diganti dikerjakan. dengan transport kader di Bu. Kenapa? Itu untuk transportnya kan bisa diberikan untuk kader. Bisa, kan kadernya bukan tidak berkantor di puskesmas kan ya, gitu. Jadi Iya, mereka Bu. kita panggil ke puskesmas untuk dilakukan pemberdayaan kader gitu. Ada lagi? Ibu, Sampai sini sedikit lagi, Bu. Boleh, Izin, Bu. Yang saya mau tanyakan lagi kembali ini, Bu, penganggaran lagi. Misalnya pada saat penganggaran sudah berjalan, sedangkan ada kegiatan yang misalnya satu tidak terlaksana, karena kan misalnya Bu yang kasus, misalnya kita sudah targetkan di sini misalnya kusta, berapa kasus, sedangkan di tahun 2025 nanti ini tidak mencukupi kasusnya. Bagaimana kalau ada misalnya yang tidak terlaksana begitu, Bu, apakah masih bisa dialihkan ke kegiatan yang lain atau bagaimana? Nanti konsulnya ke Pak Ahmad di perjalanan setelah pagu terbit biasanya itu ada revisi. Tapi nanti konsulnya ke teman-teman di kabupaten, dinas kabupaten, perencana di dinas kabupaten. Kapan pelaksanaan atau jadwal revisi itu bisa dilakukan, gitu ya? Oh iya, Bu, makasih. Biasanya kalau anggaran itu di tengah jalan untuk efektivitas atau optimalisasi penggunaan anggaran itu bisa misalnya ada sisa-sisa kegiatan gitu ya, mau dioptimalisasiin untuk kegiatan lain gitu ya. Nah, itu biasanya nanti ada tahap revisi. Cuman itu perlu koordinasi juga ya sama dinas kabupatennya, perencanaan dinas kabupatennya. Oh Gitu iya, ya. Bu. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Izin, Bu. Ya, Bu. Nah, ini terkait surveillance. Kebetulan tadi saya terlambat masuk room. Mungkin bisa direview ulang. Surveillance yang mana, Bu? Yang PD3I. PD3I di verifikasi sinyal atau di yang mana nih? Penemuan kasus? Penemuan kasus PD3I yang ini? Atau apa? Yang PD3I, yang penemuan kasus PD3I, Bu. Ya, jadi konsepnya sama. Penemuan kasus dilakukan turun jika ada kasus PD3I, ya penyakit yang ditimbulkan akibat imunisasi. Jumlah orangnya menyesuaikan sama jumlah kebutuhan atau alokasi anggaran yang mencukupi itu berapa. Terus lokusnya itu menjadi lokus sasarannya itu berapa gitu.
Jadi kalau ini kan di Barebo ini karena 12 desa ini semua kasus, mungkin semua desa ada kasus PD3I-nya gitu. Nanti Ibu cek lagi mana yang menjadi lokus PD3I di tempat Ibu gitu. Ibu, ya. Tapi bisa ditambah di situ, seumpamanya kalau anggarannya masih bisa ditambah untuk 2 orang ya, Bu. Boleh, kalau anggarannya masih ada. Jadi jumlah orang, ini kan tadi contohnya Barebo Iya, iya aja. kan? Ngusulin gitu. Boleh, Iya, menyesuaikan untuk Bu. jumlah orangnya ya. Sedikit Bu, Iya, boleh Bu. ini masalah imunisasi sedikit dia Bu. Karena kan penganggaran di sini hanya pelayanan imunisasi. Kita lihat apakah tidak ada penganggaran khusus Ibu untuk misalnya kasus seperti kemarin itu PIN nasional. Ada Bu, jadi imunisasi itu malah menunya paling lengkap ya, menurut saya. Jadi Ibu bisa cek di menu yang saya berikan. Jadi imunisasi itu, jadi Ibu sudah bisa prediksi nih di tahun 2025 akan ada imunisasi tambahan atau enggak. Jadi dia itu ada imunisasi, boleh Ibu mengusulkan imunisasi rutin itu sampai H itu ada berapa berarti itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu imunisasi di menu BOK yang Ibu bisa manfaatkan gitu ya. Jadi ada untuk imunisasi rutin, imunisasi kejar, imunisasi tambahan dan khusus. Nah, itu kayak yang kemarin polio ya. Terus untuk yang SOS, untuk sosialisasi, survei cepatnya, terus pembinaan ke Vaskesnya, ada supervisi suportifnya ada. Jika anggarannya mencukupi dan menjadi prioritas kegiatan di puskesmas wilayah Ibu, itu boleh diusulkan. Nanti dicek lagi ya menunya. Jadi imunisasi itu ada banyak menunya sebenarnya. Jadi tinggal Ibu bisa selektif mana yang menjadi fokus untuk kegiatan di wilayah puskesmas Ibu. Gitu ya, Bu? Iya, Jadi Bu. sudah bisa memprediksikan nih kalau besok ada imunisasi seperti polio lagi, itu bisa. Namanya di sini imunisasi tambahan atau imunisasi khusus. Ada untuk menunya, ya. Iya, Bu. Bu. Ya. Sedikit, Boleh, Bu. Iya, untuk skam RT ini yang saya mau tanyakan kan 30 rumah tangga, Ibu. Minimal OH itu untuk penggunaan nama sampai 24 hari. Jadi ini kerja 2 kali, Bu. Karena 2 bulan kerja selama 15 RT, sebanyak 15. Di menu tertulisnya target sasarannya 30 rumah tangga. Jadi tidak untuk detailnya itu tidak 15 RT kali 2 gitu, enggak ya. Jadi 30 sasaran itu 30 rumah tangga yang dilakukan 2 sampel checkpoint. Ya. Jadi tetap sasaran all-nya itu 30 rumah tangga. Ya. Jadi tidak dipisah tuh 15 kali 2 gitu, enggak. Tapi 30 rumah tangga pokoknya. Gitu ya. Tapi ini saya pelaksanaannya, Bu. Kenapa? Tidak mesti 1 kali pelaksanaannya, bisa sampai 2 kali atau 3 kali. Di situ 2 sampel checkpoint ya? Benar nggak sih? Di menunya itu sasarannya itu 30 rumah tangga, masing-masing rumah tangga itu melakukan pemeriksaan untuk 2 titik sampel. Ya. Jadi idealnya 1 hari itu 1 rumah tangga. Jadi pelaksanaannya bebas, Ibu yang mengatur sesuai dengan hari pelaksanaannya. Itu jadi 1 rumah tangga itu 1 hari. Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Iya. Yang sedikit mau yang saya tanyakan terkait pemberdayaan. Iya. Gimana, Pak? Kebetulan di puskesmas kami itu bukan dilaksanakan di puskesmas tapi di desa, bisa begitu, Bu?
Ya itu tadi. Kalau dilaksanakan di desa, artinya Bapak keliling tuh, keliling desa kan? Iya. Bukan mengumpulkan kader gitu. Itu unit cost-nya itu di apa namanya? Dicek dulu lebih efektif mana. Tapi kalau misalnya ini sesuai menunya itu, pemberdayaan itu mengumpulkan kader di puskesmas gitu untuk dilakukan sosialis, ya. Izin Bu, kalau Jadi misalkan pemberdayaan kadernya dilaksanakan di desa, maksudnya di kantor desa dikumpulkan, apakah boleh Bu? Bukan kunjungan, tapi pemberdayaannya dilaksanakan di desa, di suatu tempat, misalnya di kantor desa. Apakah boleh seperti itu, Bu? Oh, itu boleh. Kalau misalnya di sini opsinya itu kalau puskesmasnya nggak cukup, misalnya ngumpulin apa teman-teman kader boleh di gedung pertemuan desa atau di kelurahan gitu ya, atau di gedung kecamatan gitu ya. Tapi dengan catatan untuk komponen pembiayaannya itu tidak ada biaya sewa ya, gitu. Jadi komponen pembiayaannya Iya, itu hanya ada transport atau pengganti BBM, uang harian, konsumsi kegiatan sama penggadaan gitu ya. Boleh di menunya boleh. Di aula desa maksudnya. Siap, Gitu Bu. kan? Oh ya, siap Bu. Udah cukup. Jadi transportnya Bu bisa diberikan untuk petugasnya Bu kalau begitu. Saya udah tahu ini arah pertanyaannya kemana. Ya kan tadi saya udah jelasin di awal. Selama kita keluar apa namanya Keluar gedung. tidak melaksanakan kegiatan di wilayah kita kerja itu biasanya kan boleh, tapi balik lagi nanti kebijakannya sesuai dengan bendahara dan PPK masing-masing gitu ya. Saya udah tahu kok arah pembicaraannya. Boleh, boleh. Gitu ya. Oh ya Bu. Ya, Bu. Kalau berarti kalau kegiatannya pemberdayaan dilaksanakan di desa berarti kadernya tidak dapat transport. Kadernya kan dikumpulin di misalnya di wilayah Di aula puskesmas desa. ibu ini, iya di dekat puskesmas misalnya. Kan tidak keliling desa-desa ya. Misalnya Puskesmas Barebo. Nah, di dekatnya itu dia itu ada di desa mana gitu ya, punya aula desa. Nah, di situ gitu. Jadi tidak misalnya Barebo punya 12 desa, ibu keliling di aula di 12 desa gitu enggak. Jadi dikumpulin di satu tempat. Jadi sekali aja. Jadi kalau kader itu kan bukan warga apa namanya, bukan staf ke kecamatan atau staf desa gitu kan. Gitu. Jadi kalau mekanisme penganggaran apa mekanisme pembayaran nanti dikonsultasikan lagi sama bendaharanya ya, Bu. Gitu. Tapi kalau misalnya dari kami itu boleh dibayarkan transport untuk kader gitu ya. Dan juga jika pelaksanaannya tidak di apa namanya, tidak di puskesmas gitu itu diperkenankan untuk diberikan transport gitu. Intinya itu. Tapi untuk mekanisme pembayaran nanti dikonsultasikan lagi sama bendahara setempat ya. Karena aturan di masing-masing daerah beda-beda, Bu. Saya tidak bisa mengenerate ini boleh enggak, ini boleh enggak, karena ada juga yang tidak boleh menerima transport gitu ya, bolehnya BBM. Ada juga yang sama sekali aturan dari bupatinya itu tidak sama sekali boleh menerima transport dan uang harian karena mungkin PAD-nya udah besar gitu ya. Nah, itu semua kebijakan dikembalikan ke wilayah masing-masing. Gitu ya, Bu. Tapi secara menu itu boleh diberikan transport, uang harian, konsumsi, sama penggandaan. Itu ya. Sudah? Sudah cukup jelas sepertinya. Sudah ya? Sudah ya. Saya sudah catat nomor telepon saya belum ya? Nomor teleponnya belum, Bu? Enggak. Belum ya? Ya. Oke.
Nanti Pak Ahmad bisa chat saya ya jika sudah kumpul untuk perbaikannya. Karena Ya, ini minggu-minggu saya harus menilai cepat gitu ya, karena kabupaten sebelumnya juga sudah minta dinilai. Jadi nanti japri dulu ya Pak Ahmad ya, kalau misalnya sudah selesai perbaikan semua. Gitu ya, ya. ya Bu. Baik. Mungkin kita akhiri ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih apa namanya supportnya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam masa pembahasan. Saya sudah share untuk menu, bisa di-download. Nomor telepon saya ada di chat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, bisa ke main room ya, Bapak Ibu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry.